Shalom murid-murid semuanya, kembali lagi di video pembelajaran agama Kristen kelas 4 bersama Misri. Nah murid-murid, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga detik ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran agama Kristen hari ini. Tuhan, kami akan mempelajari bagaimana cara memberikan persembahan syukur yang benar. Tuhan, ajarilah kami untuk memberikan persembahan syukur atas berkat yang Engkau berikan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar dapat memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Murid-murid semuanya, pada video pembelajaran minggu lalu, kalian sudah memahami mengapa kita harus bersyukur atas kehadiran Allah. Nah, pada video pembelajaran hari ini, kalian akan memahami bagaimana cara memberikan persembahan syukur yang benar kepada Tuhan. Silakan buka buku cetak kalian, buku cetak agama Kristen, halaman 34, bab 4 dengan topik persembahan syukur yang benar. Kita akan membahas bab 4 ini, simak baik-baik ya murid-murid. Murid-murid, saat mendengarkan atau membaca kata persembahan syukur, apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Pastinya kita langsung membayangkan saat memberikan uang kolekte atau persembahan di gereja. Murid-murid, persembahan berasal dari kata dasar sembah yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Murid-murid, persembahan tidak harus selamanya berupa uang, tetapi boleh juga berupa benda-benda yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Nah, murid-murid, kalian masih ingat tidak cerita Kain dan Habel? Ya, Kain memberi persembahan dari hasil ladangnya dan Habel memberi persembahan dari hasil ternaknya. Akan tetapi Allah hanya menerima persembahan Habel karena Allah melihat isi hati mereka. Allah menghendaki persembahan yang diberikan dengan hati syukur dan tulus kepadanya. Selain uang dan hasil panen, persembahan syukur juga dapat berupa waktu, pemikiran, hasil karya, bahkan hidup sebagai persembahan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dipersembahkan adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Murid-murid, persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan. Jadi, jangan kalian pikirkan memberi kolekte di gereja, ya, memberikan persembahan saat di gereja itu merupakan sumbangan. Bukan ya murid-murid, sebab persembahan syukur adalah gambaran hubungan kita dengan Allah. Bukti bahwa hidup kita ini, ya, hidup manusia sangat bergantung kepada Allah. Allah Sang Pencipta. Manusia memberikan persembahan syukur untuk menunjukkan isi hatinya bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi murid-murid semuanya, arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia. Allah juga tidak pernah pilih kasih. Kehadiran Allah juga bukan karena permintaan manusia, melainkan keinginan Allah sendiri. Ya, keinginan Allah sendiri sebagai pencipta, sebagai pemelihara dan sebagai hakim. Allah hadir sebagai pencipta karena manusia adalah ciptaannya. Allah hadir sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah. Dan Allah hadir sebagai hakim untuk menasehati kita agar manusia hidup benar. Nah murid-murid, pastinya kalian semua sudah pernah memasukkan kolekte ke dalam pundi-pundi yang ada di gereja. Pastinya kalian sudah pernah memasukkan persembahan syukur, ya, ke dalam tempat kolekte yang sudah disediakan di gereja. Nah, saat kalian memasukkan uang kolekte tersebut ke dalam pundi-pundi di gereja, apa yang kalian pikirkan?
Apakah Allah terlalu miskin sehingga manusia harus mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Allah? Atau apakah Allah bisa disogok? Kita bisa suap Allah dengan persembahan yang sudah kita berikan, kolekte yang sudah kita masukkan ke dalam pundi-pundi di gereja, sehingga orang Kristen harus memberikan persembahan agar menjadi kaya. Tidak ya murid-murid, sebab persembahan umat adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Semua yang dijadikan persembahan kepada Allah sebenarnya bukan milik manusia. Kita tidak memberikan persembahan dari milik kita sendiri. Manusia tidak memiliki apapun di dunia ini. Semua milik Allah yang kita terima melalui hasil panen atau penghasilan dalam pekerjaan setiap hari. Pada saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk yang bermacam-macam. Itu adalah wujud syukur atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya umat wajib memberikan persembahan ucapan syukur kepada Allah. Dengan mengembalikan milik Allah, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini sangat tergantung kepada Allah. Nah, murid-murid semua, pada zaman dahulu, orang Yahudi memberikan persembahan syukur melalui kurban bakaran. Nah, pada zaman dahulu mereka memberikan persembahan dari semua hasil panen dan ternaknya. Jadi, mereka memberikan hasil panen dan ternak terbaiknya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan dibawa ke bait suci dan dikurbankan oleh para imam sebagai perwakilan umat kepada Allah. Tata cara mempersembahkannya pun ada murid-murid, yang peraturannya telah diberikan Allah. Nah, pada zaman sekarang ya, pada umumnya orang Kristen zaman sekarang, kita tidak lagi membawa hasil panen atau ternak ke gereja. Persembahan syukur kita biasanya kan kita memberikan uang ya, kolekte atau barang tertentu. Persembahan dalam bentuk harta, uang, waktu semua diberikan dengan hati yang bersyukur karena kemurahan yang diterima, sekaligus menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Di dalam Alkitab mengajarkan beberapa cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur, yaitu yang pertama dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dengan sukarela bukan dengan paksaan. Artinya memberi dengan senang hati meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Yang kedua, dari 2 Korintus 8 ayat 12, sesuai dengan kesanggupan. Artinya kita memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati sesuai dengan kesanggupan yang kita punya. Yang ketiga, terdapat di Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Kita harus memberikan persembahan syukur kita dengan ketulusan. Artinya, persembahan syukur diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah dan tidak mengharapkan balas jasa. Dan yang terakhir, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah, terdapat di Roma 12 ayat 1. Artinya, dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah. Persembahan syukur kita semuanya hanya untuk Allah, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk pamer atau dilihat orang. Itulah penjelasan mengenai bab 4, yaitu persembahan syukur yang benar. Jadi murid-murid, kalian sudah mengetahui bahwa persembahan bukan hanyalah dengan memberikan uang, dan persembahan bukanlah sumbangan, tetapi ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Murid-murid, kalian memiliki satu tugas. Salinlah catatan 2 yang sudah ada di dalam file. Seperti biasa, salinlah di buku catatan, gunakan pulpen hitam,
Dan ingat, tulislah dengan rapi dan jelas. Setelah kalian selesai, kirimlah catatan tersebut dengan memfotokan catatan, kirim ke ID Telegram guru agama Kristen kalian masing-masing. Nah, murid-murid, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah, terima kasih Tuhan, Kau masih melindungi kami, memberikan kami berkat sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami adalah manusia berdosa, ampuni semua kesalahan kami Tuhan. Kami masih sering memberikan persembahan dengan hati yang terpaksa, dan seringkali pula kami merasa kekurangan apabila memberikan persembahan. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.